Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari dapat melanjutkan kembali pembelajaran Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran pengantar fikih jual beli dan harta haram. Sebagai muqaddimah, baiknya kita memurajaah terlebih dahulu apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Karena kita bahas kitab, kita bahas buku, ya ada baiknya kita berkesinambungan memurajaah apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada umahat yang siap membacakan catatan yang dicatatnya pada pertemuan yang lalu? Dipersilahkan. Ada? Bahas apa, Bu? Nyatet apa enggak? Yakin? Kalau gitu siapa yang mau bacakan catatannya? Bukan dari hafalan, boleh dari catatan. Ada? Ada yang siap? Siapa yang berani? Ada mikrofon. Boleh di atas, yang di atas boleh menyebutkan. Yang di bawah juga boleh. Silahkan. Ini sebelum mulai kajian, murojaah dulu. Mana catatannya? Memang itu judulnya? Muqaddimah, ya. Apa muqaddimah itu? Ayo. Ini menunjukkan pentingnya kita persiapan kajian, murojaah. Ini kayak masuk kuliah lagi nih, Bu. Terakhir sekolah kapan, Bu? Ayo, apa aja? Sebutkan faedahnya, di tulisan aja. Iya. Ya. Terus
Ya, silahkan. Sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menyukai yang baik. Terus ibadah bisa tertolak dari sebab karena mengkonsumsi yang haram, memakai yang haram, menggunakan yang haram. Terus setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih layak baginya. Bagus. Terus para pedagang adalah orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena setan seringkali hadir, datang ketika orang sedang melakukan transaksi. Terus maka dibarengilah dengan banyak sedekah. Terus iya tadi. Terus fikih terbagi jadi 4. Fikih apa saja? Ibadah, muamalah, iya, nikah dan juga tindakan kriminal. Masya Allah. Terus pengertian jual beli. Apa jual beli? Iya, tukar menukar harta dengan tujuan perpindahan kepemilikan. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ada catatan-catatan seperti itu, tujuannya agar bisa diulangi pelajarannya karena hal ini berkesinambungan. Baik, kita masuk pada bahasan kajian kita kali ini. Apa judulnya? Judulnya antara ibadah dan muamalah dalam bingkai akidah. Apa judulnya? Antara ibadah dan muamalah dalam bingkai akidah. Seluruh aktivitas kita para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam 7 hari dalam 1 tahun itu tidak terlepas dari yang namanya aktivitas. Coba saja kita dari malam hari, dari ba'da maghrib kita sholat maghrib, terus ngapain? Makan malam, sholat isya, berbagai macam aktivitas dilakukan, tidur, kemudian bangun. Habis bangun ngapain? Ya, melakukan aktivitas apa? Sebagian umahat sudah ada yang mandi, kemudian sholat subuh. Terus habis sholat subuh ngapain? Beli uduk, gitu kan? Beli sayur, nganter anak. Semua aktivitas tersebut itu sebenarnya bisa dikategorikan pada 2 kategori. Yang pertama kategori yang disebut dengan ibadah, dan yang kedua kategori yang disebut dengan muamalah atau adah. Maka kalau misalnya sholat subuh, aktivitas bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Kemudian tadi beli sayur, ibadah bukan? Ibadah bukan? Beli sayur, muamalah. Nganter anak, muamalah.
Jadi materi kita itu kalau yang sudah punya bukunya ada di halaman 1. Banyak aktivitas manusia di dunia ini, secara umum aktivitas tersebut terbagi menjadi 2, aktivitas ibadah atau aktivitas muamalah atau non ibadah, adah. Jadi para jamaah, kita penting untuk memahami konsep yang namanya aktivitas kita. Karena perbedaan ini itu mengharuskan adanya sesuatu yang harus kita lihat konsekuensinya. Jadi yang namanya ibadah, ini umahat terlihat. Ibadah itu taufiqiyah. Ibadah itu harus berlandaskan dalil. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak pernah kenal yang namanya akhirat. Kita nggak tahu sesuatu tersebut sejak kita lahir kecuali dari orang yang paham akhirat. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aktivitas ibadah yang begitu banyak, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas yang lainnya, baik itu aktivitas sunnah ataupun kewajiban. Itu semua harus kita ketahui dia itu asalnya haram. Al aslu fil ibadah haram. Asal dalam ibadah itu hukumnya haram. Apa maksudnya? Haram dilakukan sampai ada dalil memang itu disyariatkan. Yang namanya ibadah tidak boleh kita lakukan kecuali kita tahu di sana ada tuntunan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah aktivitas amalan sementara hal tersebut tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan apa yang dimaksud? Amalan ibadah. Setiap aktivitas apapun ternyata tidak ada dalilnya, sementara aktivitas tersebut adalah aktivitas ibadah, maka kita terancam, ya, tertolak dimaksudkan di situ kita akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena kita sudah mengada-adakan sebuah syariat, padahal Allah lah yang paling berhak yang menentukan ini syariat atau bukan. Kalau ada orang habis subuh ternyata dia sholat, habis subuh nih selesai sholat subuh, dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tambah lagi 3 rakaat, 4 rakaat, boleh apa tidak? Loh, kan ibadah itu. Kenapa? Nggak ada syariatnya. Jelas? Maka jangan mengada-ada tentang masalah ibadah. Maka kaidahnya tadi apa? Al aslu fil ibadah haramun. Pada asalnya ibadah itu haram hatta ta'tiyad dalil atau ya'tiyad dalil, sampai datang adanya dalil akan disyariatkannya ibadah tersebut. Begitu. Sehingga kita harus tahu mana yang termasuk ibadah dan mana yang termasuk adah, non ibadah. Yang kedua, nah berbeda dengan yang kedua, yang dimaksud dengan adah atau non ibadah itu pada asalnya halal. Al aslu fil adah halalun. Berbeda. Asal pada praktek non ibadah, aktivitas non ibadah itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Beda apa tidak?
berbeda. Jadi praktek yang kedua, aktivitas yang kedua itu pada asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ringkasan dari apa yang ada di halaman 1 dari buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Sehingga aktivitas yang ada, baik itu ibadah ataupun muamalah non ibadah, harus diperhatikan kaidah dasar ini. Jadi yang namanya aktivitas seperti sholat, puasa, zakat, berzikir, berdoa, baca Quran, ya, itu perlu yang namanya dalil, ya. Karena apa? Karena Allah lah yang menentukan itu disyariatkan atau tidak. Kalau kita mengada-adakan sebuah aktivitas ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak membuatnya, Allah tidak mensyariatkannya, maka kita terancam bahwasannya kita membuat syariat padahal itu haknya siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, dan janganlah kamu mengikuti wali-wali selainnya, pembuat syariat yang lainnya, yang mana hal tersebut adalah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidahnya tadi, ulama memberikan sebuah kesimpulan bahwasannya pada asalnya ibadah itu haram, sehingga seorang hamba tidak boleh melakukannya sampai ada dalil yang mengajarkannya. Catatannya di sini di halaman 3, sehingga ketika kita berbicara tentang masalah ibadah, pertanyaan yang perlu kita ajukan itu apakah ada dalilnya? Gitu. Mana dalil yang memerintahkannya? Mana dalil yang menyunnahkannya? Mana dalil yang mensyariatkannya? Gitu. Sehingga tidak berlandaskan pada pertanyaan mana dalil larangannya, begitu. Kalau ada orang sholat tadi, setelah sholat subuh, sholat 3 rakaat pasca sholat subuh. Sholat subuh selesai, kemudian ada orang sholat 3 rakaat, sholat 4 rakaat, sholat 15 rakaat misalnya. Terus kita larang, kok sholat setelah sholat subuh sih? Terus dia bilang, emang ada dalil larangannya? Itu keliru. Justru yang ditanyakan, mana dalilnya? Mana dalilnya kalau setelah sholat subuh itu ada syariat untuk sholat? Begitu. Misalnya ada lagi orang setelah sholat subuh, misalnya itu merutinkan apa? Merutinkan untuk zikir 1000 kali la ilaha illallah. Ibadah bukan? La ilaha illallah ibadah bukan? Ibadah. Tapi ketika seseorang itu merutinkan setiap sholat subuh kamu baca 1000 kali la ilaha illallah, itu yang ditanyakan apanya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itulah ibadah. Kemudian kalau berbicara dengan adah atau muamalah non ibadah tadi, kita boleh melakukan aktivitas apapun karena memang pada asalnya halal sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi ibu boleh nggak beli uduk tadi? Boleh. Beli sayur? Boleh. Habis sholat subuh mandi boleh nggak? Boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Ada nggak dalil larangannya? Begitu. Sehingga yang namanya non ibadah ini
Semuanya itu pada asalnya halal sampai ada dalil pengharamannya. Maka dalam hal ini jangan sampai terbalik. Karena ada sebagian orang yang kebalik dalam menggunakan kaidah ini dalam urusan ibadah. Ya, mereka buat inovasi dalam urusan ibadah. Ketika ditanyakan, nah ini ada contohnya enggak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka berdalil atau beralasan dengan mana dalil yang melarangnya, itu salah. Jadi hukum asal dalam masalah ibadah haram dan masalah adah itu halal, itu menjadi sebuah pembeda yang harus kita pahami. Kemudian setelah kita paham tentang masalah ibadah dan adah ini ya, maka harus kita ketahui dalam hal ini tadi kita tambahkan, kalau judul di buku antara ibadah dan muamalah, maka kami tambahkan harus dibingkai dalam masalah akidah. Judul bukunya antara ibadah dan muamalah. Lalu kami tambahkan dengan apa? Dibingkai dalam konsep akidah, bingkai akidah. Apa itu? Ketahuilah, sesungguhnya yang namanya ibadah itu perlu niat. Tidak ada ibadah tanpa niat. Karena niat itulah yang membedakan antara ibadah dengan non-ibadah. Sekarang misalnya, sebagian ibu ada yang mandi sebelum subuh. Mandi jam 4 pagi. Mandi jam berapa? Pertanyaannya, mandi ini aktivitas bukan? Ibadah atau non ibadah? Ibadah atau non ibadah? Pertanyaannya ini pada asalnya non ibadah, tapi bisa jadi ibadah. Kapan? Kalau ada niat di dalamnya. Saya niat mandi ini karena mandi junub. Ada syariatnya. Wajib bahkan sebelum beribadah sholat subuh harus mandi. Jelas nih? Maka mandi ini yang tadinya asalnya adalah masalah non ibadah, itu bisa berubah menjadi ibadah kalau disertai dengan niat. Tanpa niat, gitu ya, mandi subuh, begitu, nggak niat. Misalnya malam junub, karena punya kebiasaan mandi sebelum subuh, mandi saja. Mandi. Setelah mandi selesai, pakai baju, baru ingat, nah kemarin kan, semalam kan junub. Sah nggak sholat subuhnya? Sah apa tidak? Loh, dia sudah mandi, tapi mandinya tanpa niat. Mandi biasa, tidak terhitung ibadah. Maka yang namanya ada harus diyakini bisa menjadi ibadah itu dengan niat. Begitu. Sehingga ketika ibu misalnya beli sayur, ibadah atau non ibadah? Ibadah atau non ibadah? Non ibadah, tapi bisa bernilai ibadah kalau disertai dengan niat. Apa niatnya? Niatnya ini untuk membahagiakan suami, anak-anak, untuk bisa beraktivitas melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Kalau diniatkan itu, maka aktivitas ibu itu masak juga jadi bernilai ibadah. Paham nih? Jelas? Maka itulah pentingnya niat. Pentingnya niat itu, ibadah tanpa niat itu hanya jadi adah. Tapi dengan adah dengan niat itu bisa menjadi ibadah. Maka
kalau bapak-bapak misalnya pagi-pagi sudah pergi untuk kerja. Kerja itu ibadah atau non ibadah? Non ibadah. Tapi ketika ada niat di dalam hatinya, bahwasannya saya mencari nafkah ini untuk memberikan kewajiban saya, menunaikan kewajiban saya kepada Allah untuk memberikan nafkah bagi istri dan anak. Kalau dia ingatkan hal tersebut dalam hatinya, semua itu perintah Allah, maka akan bernilai ibadah. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, barang siapa yang bekerja, ya, untuk menafkahi anak-anaknya, fahuwa fisabilillah, maka ia berada di jalan Allah. Barang siapa yang mencari nafkah untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia berada fisabilillah, di jalan Allah. Dan barang siapa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk tidak meminta-minta pada orang lain, maka dia fisabilillah, dia berada di jalan Allah. Maka semua itu harus ada yang namanya niat tadi. Jadi bekerja itu bisa menjadi ibadah kalau diniatkan tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini dipahami para ummahat? Baik, selanjutnya berkaitan dengan urusan non ibadah, itu amat erat kaitannya dengan yang namanya dunia. Jadi ibadah itu kaitannya dengan akhirat, non ibadah itu kaitannya dengan apa? Dunia. Betul? Akhirat itu kaitannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan perintah Allah. Tapi tentang masalah non ibadah, itu adalah sesuatu sebagai pendukung kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesannya di sini, jadikan dunia itu sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Jadikan apa? Dunia itu sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Jangan jadikan dunia itu obsesi terbesar kita. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjadikan obsesi terbesarnya itu adalah dunia, man yaj'ali dunya akbaru hammih, barang siapa yang menjadikan dunia itu adalah obsesi terbesarnya, maka kata Nabi SAW, Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Allah akan cerai beraikan urusannya. Namun barang siapa yang menjadikan akhirat itulah obsesinya, maka Allah akan satukan urusannya, Allah akan perbaiki urusannya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Dunia datang padanya karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin tentang rizki seorang hamba. Adapun kewajiban kita, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jadikanlah dunia ini sesuatu yang menjadikan diri kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ingat, dunia ini, harta benda kita ini, yang halal itu akan dihisab, yang haram akan diazab. Perhatikan, ya. Semua aktivitas yang tadi kita bahas itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah, ada adah. Kemudian para ulama
membagi tentang masalah adah, klasifikasi berkaitan dengan yang namanya mal, harta ini. Karena adah itu, non ibadah itu bisa masuk pada fikih. Kemarin kan fikih kita bagi 4, betul? Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih nikah, ada fikih jinayah, betul? Nah, pembahasan tentang adah ini itu 3 permasalahan. Fikih muamalah, fikih nikah, fikih jinayah. Yang ibadah ini yang pertama, karena memang yang utama. Maka yang adah ini ada yang kaitannya dengan aktivitas masalah harta, mal. Apa? Masalah apa? Harta. Apa itu mal? Apa itu harta? Apa Bu? Kira-kira? Apa harta? Bu punya harta enggak? Apa harta? Sesuatu yang bisa ditukar. Bernilai. Masya Allah, bagus. Harta menurut konsep fikih muamalah adalah kullu ma yubahu naf'uhu. Segala apa yang mubah dimanfaatkan. Segala apa yang memiliki manfaat yang halal, itulah harta. Sehingga ini spidol harta bukan? Harta. Kenapa? Karena halal digunakan. Karena halal untuk dimanfaatkan. Jam tangan, baju kita, sepatu kita, tas kita, buku kita, mobil kita, motor kita, rumah kita, apalagi? Semua itu harta. Jelas? Maka harta itu adalah sesuatu yang halal untuk dimanfaatkan secara mutlak, secara kondisi normal. Kalau halal dimanfaatkan dalam kondisi darurat, itu bukan harta. Contohnya bangkai. Bangkai harta bukan? Bangkai itu bukan harta. Kenapa? Karena tidak halal dimanfaatkan dalam kondisi normal. Tapi bangkai itu halal digunakan ketika dalam kondisi darurat. Ada orang mau mati kelaparan, ada bangkai, halal nggak dia makan? Halal. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Tapi bangkai itu tadi berarti pada asalnya bukanlah harta. Jelas? Kalau pensil, buku, baju, pakaian, celana, tas, kursi, perabotan rumah tangga itu harta. Sekarang kalau kita tanya, alat musik itu harta bukan? Alat musik itu harta bukan? Alat musik harganya 200 juta Bu. Gitar itu ada yang harganya sampai 50 juta. Harta bukan? Harta tapi haram. Dalam konsep Islam ini bukan harta. Paham? Dalam konsep Islam ini bukan harta. Tadi kondisinya kita paham definisi harta apa tadi? Segala sesuatu yang halal dimanfaatkan, digunakan. Maka alat musik itu bukan harta. Ketika ada seseorang yang awalnya tadi pemain band terkenal, hijrah. Paham nih Pak? Dia punya studio musik. Gimana? Dia boleh nggak jual tuh? Boleh nggak studio musiknya dijual? Boleh nggak? Pertanyaan buat kuis. Panitia, ada yang siapkan hadiah?
Gimana cara tobatnya seorang yang hijrah, yang tadinya pemain band, punya studio musik, dia mau tobat pada Allah Subhanahu wa taala, alat musiknya diapain? Hah? Ya Allah, alat musik itu semua 200 juta loh. Hah? Gimana? Dimusnahkan. Benar? Dijual dapat dosa. Nah itu dia. Kalau misalnya dihancurkan alat musiknya, apa nggak mubadir? Menyia-nyiakan harta enggak? Nah itu tadi konsep mubadir itu dipahami. Maka orang yang tobat dari dia memiliki alat musik bukan dengan cara menjualnya, tapi dia bakar, dia hancurkan. Kalau ditanya, antum sudah menyia-nyiakan uang, harta, antum beli itu pakai harta, maka sudah menjadi alat musik bukan lagi harta, maka tidak idha'atul mal. Ketika Nabi menyebutkan, ya, Allah tidak menyukai, ya, kila waqal wa idha'atul mal, tidak menyukai kabar burung dan juga tidak menyukai menyia-nyiakan harta, maka ketika menghancurkan alat musik itu bukan menyia-nyiakan harta, karena memang alat musik itu bukan harta dalam konsep Islam. Dipahami sampai sini? Dijual ke non muslim sama, ya. Kenapa? Karena kita ta'awun alal birri, ta'awun alal itsmi wal udwan. Berta'awun itu apa? Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka ketika kita berikan hal tersebut itu misalnya kepada orang kafir, ya, maka akan ada orang yang memanfaatkan hal tersebut, bahkan bisa dipergunakan, bahkan dia bisa jual lagi kepada orang muslim yang tidak memiliki pemahaman tentang konsep haramnya alat musik. Jelas? Hingga gak boleh. Maka tadi, ya, caranya hanya dengan diikhlaskan, yaitu dengan cara dihancurkan. Itu bentuk tobat dari orang yang, cuma hal ini perlu kita pemahamkan tentang masalah tadi, konsep harta tadi, itu ya. Maka harta itu harus dipahami konsepnya tadi. Misalnya ada arak itu harta bukan? Karena harta tadi apa? Segala sesuatu yang halal manfaatnya. Maka jual beli arak boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi konsep jual beli itu perpindahan kepemilikan harta, gitu ya. Yaitu tukar menukar harta dengan tujuan perpindahan kepemilikan. Maka ketika kita bicara tentang harta, itulah yang harus kita ketahui, ini harta apa bukan. Kalau ini harta, maka boleh saya perjualbelikan. Begitu. Kalau bukan harta, maka itu tidak boleh diperjualbelikan. Paham konsepnya sampai sini? Nah, ketika kita paham harta itu memiliki aktivitas. Kira-kira aktivitas harta itu apa saja? Aktivitas harta, kita melakukan aktivitas yang kaitannya dengan harta. Kira-kira apa saja? Banyak apa enggak? Banyak. Jual beli, sewa menyewa, menghibahkan, mewakafkan, menyedekahkan, apalagi meminjamkan. Banyak kan? Tapi secara umum masuk dalam 3 kategori. Harta itu aktivitasnya ada 3. Yang pertama dicari, yang kedua digunakan, yang ketiga diinvestasikan. Jadi harta itu, ya, aktivitasnya ada orang mencarinya, berusaha mendapatkannya. Ada orang satu sisinya lagi berkaitan dengan harta menggunakannya.
Yang ketiga, menginvestasikan artinya mengembangkan harta tersebut. Jadi harta itu aktivitasnya ada 3 kategori tadi. Mencarinya, kemudian menggunakannya, kemudian mengembangkannya. Nanti konsep itu 3 hal tersebut memiliki turunan yang banyak. Namun kita harus perhatikan, harta yang ada di muka bumi ini itu milik siapa? Milik siapa? Itu dia. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah segala apa yang ada di muka bumi ini. Jadi hakikat harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala apa yang ada di muka bumi ini, apa yang kita miliki, apa yang ada di yang kita kenal itu sebagai harta, maka itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat harta, catat, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau harta itu milik Allah, berarti nih kamera boleh anak ambil nggak? Gua pulang nih, Pak. Anak berkata ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hah? Boleh nggak? Ini laptop lumayan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak diambil? Hah? Kan milik Allah. Hah? Ada yang punya. Punya itu milik, bukan? Maka pahami, harta itu secara hakikat milik Allah, dan Allah menitipkan, mewakilkan pada hamba-hambanya yang terpilih. Jadi secara mutlak harta itu milik Allah, namun kepemilikan harta secara relatif itu Allah Ta'ala berfirman, ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah pemakmur bumi. Secara simpelnya, orang-orang yang mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Jadi hamba-hamba Allah itu adalah mustakhlafina fih. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hamba ini memiliki harta Allah. Jadi kita nih misalnya, ana punya jam, ana punya motor, ana punya pakaian, ana punya barang-barang milik ana pribadi. Maka kita atau ana di dalam ini contohnya harus memahami semua ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini milik Allah, saya itu hanya diberikan amanah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik asli dari harta yang ada pada diri kita, maka kita harus nurut apa yang Allah mau, karena Allah lah pemilik harta yang kita punya. Maka ketika Allah katakan, kalau kamu punya harta sekian yang aku telah titipkan, maka bayar zakat. Maka wajib kita bayar zakat. Ketika kita punya harta, ketika Allah katakan ingat orang-orang miskin, maka wajib kita untuk berikan pada orang miskin. Ketika kita punya harta, Allah katakan ingat anak yatim, maka kita wajib untuk memberikan pada anak yatim, karena semua harta yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik, sebagaimana kita paham, ketika pemilik itu memerintahkan apa yang dimilikinya untuk diberikan, maka wajib bagi kita untuk memberikannya. Ketika kita tidak sadar hal tersebut, kita tidak ingat tentang semua itu, kita adalah orang yang tidak menunaikan amanah yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka konsep harta ini adalah konsep yang harus kita pahami. Itulah akidah, pemahaman, keyakinan kita. Semua harta yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika pemilik itu merintahkan kita untuk melakukan ini, kewajiban ini untuk melakukan ini, maka ingat semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib bagi kita untuk penuhi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus ingat dalam konsep harta,
Tadi kita sebutkan ada 3 kategori: mencarinya, menggunakannya, kemudian mengembangkannya. Maka ingat, perjuangan kita dalam mencari harta, kemudian menggunakan harta, mengembangkan harta, semua itu adalah perjuangan yang bisa bernilai ibadah kalau kita memahami dan mengamalkan apa yang menjadi titah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang urusan dunia. Karena kita nantinya di hadapan Allah, sebagaimana muqaddimah pada kajian sebelumnya, kita tidak akan pernah bergeser kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita ditanya. Dari mana kita mendapatkan harta tersebut? Lalu bagaimana kita menggunakannya? Maka tadi catat baik-baik, yang halal itu dihisab. Maksudnya dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Itu yang halal. Ya, yang halal dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Dari mana kamu punya harta ini? Dari mana kamu punya mobil ini? Dari mana kamu punya rumah ini? Kalau itu halal, itu akan memperpanjang hisab kita. Makanya Nabi sudah menyebutkan orang kaya itu lebih lama masuk surganya dibandingkan orang miskin. Kenapa? Karena Allah akan tanya betul-betul, dari mana kamu dapatkan harta ini? Kalau orang miskin kan dia nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya mobil, gitu kan? Kan cepet ya nggak? Ya kan? Maka simpel, dia masuk surga. Tapi orang kaya, semakin banyak hartanya, maka akan semakin lama hisabnya. Ditanyakan perhitungannya, sudah ditanya dari mana dapatnya, ditanya bagaimana penggunaan. Kalau orang miskin kan nggak ada, mau gunain apa kan gitu. Ditanya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk beli cilok. Digunakan untuk beli apa? Digunakan untuk apa? Nah, maka tadi konsepnya, jadikan dunia ini sebagai hal untuk bisa mendapatkan akhirat. Harta yang kita miliki itu, jadikan semua itu sesuatu yang dapat menjadikan kita bahagia di akhirat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau khawatir akan sakit yang menyebabkan dirinya wafat, Umar bin Abdul Aziz mensedekahkan harta-hartanya. Ia keluarkan apa yang ia miliki untuk disedekahkan fisabilillah. Maka sebagian bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, apakah engkau akan meninggalkan anak-anakmu, keluargamu tanpa harta?" Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Kalau mereka soleh, maka Allah akan menjamin harta untuk mereka. Kalau mereka tidak soleh, aku khawatir harta-hartaku akan menjadi sebab mereka menggunakannya dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus sadar, harta yang kita kumpulkan itu sejatinya apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita gunakan, itulah hakikat harta yang kita miliki. Adapun harta yang kita simpan di tabungan, investasi rumah, villa, apapun itu bentuknya, semua itu bukan harta kita sampai kita memakannya. Semua itu akan hanya menjadi harta ahli waris kita. Semua itu hanya akan menjadi harta orang lain, bukan diri kita. Maka pahamilah, hakikat harta itu apa yang saat ini kita pakai, apa yang saat ini kita makan, apa yang saat ini kita minum, apa yang kita gunakan. Adapun yang kita tabungkan, yang kita investasikan, apa yang kita simpan, sejatinya itu bukan harta kita.
Sejatinya itu bukan harta kita. Maka dalam hal ini, sekali lagi, jangan kita bekerja, berusaha mencari harta, namun pada akhirnya kita meninggalkan itu semua. Karena kita masuk ke liang lahat itu tidak membawa apa-apa, melainkan hanya sebuah kain putih kapan namanya. Harta yang kita miliki semua itu tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk kita di akhirat nanti. Maka dalam hal ini konsep kita tentang harta kita, semua itu kita gunakan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepadanya. Jadi aktivitas adah yang kita lakukan, aktivitas non ibadah yang kita lakukan, semua itu pada hakikatnya bisa menjadi aktivitas bernilai ibadah kalau kita melakukan semua itu tetap pada porsi fokus kita. Kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah. Maka apapun aktivitas harta, kita mencarinya, kita menggunakannya, kita menginvestasikannya, maka upayakan semua itu sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari, carilah dari mana yang halal. Ketika kita menggunakan, maka gunakanlah pada jalan metode yang halal. Begitu juga ketika kita menginvestasikannya. Ingat, investasi yang terbaik adalah investasi untuk akhirat. Investasi akhirat dalam fikih sudah dijelaskan. Kita wakafkan harta-harta kita itu. Kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mengherankan, ada orang gitu ya, punya rumah, beberapa rumah. Ada rumahnya di Cilengsi, ada rumahnya di Pila Bogor, ada rumahnya di Batu Malang. Villa dia miliknya. Tapi apakah dia menggunakannya? Enggak. Dia enggak menggunakan itu semua. Karena pada sejatinya hakikat harta adalah apa yang dia pakai. Rumahnya yang itulah yang dia hakikatnya rumah milik dia. Adapun apa yang ia simpan di villa mana, tempat mana, itu tidaklah dia gunakan. Maka andai kalau dia punya pikiran untuk menjadikan rumah-rumah tersebut rumah tahfidz Quran, ia wakafkan di jalan Allah, maka niscaya semua itu akan menjadi hal yang menolongnya untuk bahagia di akhirat kelak. Ada orang berjejer mobilnya, yang ia gunakan adalah mobil salah satunya. Kenapa dia tidak infakkan mobilnya tersebut untuk wakaf pesantren, wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala? Itulah bentuk investasi yang sesungguhnya, karena hakikat dunia itu hanyalah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun setelah itu kita meninggal dunia. Bahkan banyak di antara kita yang belum mencapai umur 40 tahun sudah meninggalkan dunia ini. Maka sungguh miris orang yang tiap pagi, siang, malam mencari dunia, sementara ia lupakan akhirat. Umur 40 tahun sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita tersibukkan dengan urusan dunia kita. Dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Orang-orang yang mana mereka tidak dilalaikan oleh bisnis dan jual beli untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan aktivitas dunia ini hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang paham betul arti sebuah kemuliaan, arti sebuah kejayaan, arti sebuah kekayaan ketika seseorang itu menggunakan dunia ini
untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita paham rahasia dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pasar. Ini penting. Ada panitia yang sudah menyiapkan hadiah? Silakan, siapa yang bisa menyebutkan doa masuk pasar? Sambil anak minum dulu. Dapat hadiah tuh. Insya Allah dari panitia. Kalau nggak ada hadiah yang saat ini nanti ditagih. Silakan ke panitia, bukan ke anak ya. Ada? Silakan dibaca. Lu sebutkan faedahnya. Hadiahnya ada. Mikrofon di atas, silahkan. Masuk pasar, ibu sering masuk pasar nggak baca doa? Astagfirullah. Kencangkan suaranya. Gimana? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Simple. Ya. Simple, sering kita baca kok sebenarnya. Ya. Dalam riwayat yang lain simple. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu baca. Ya. Itu dibaca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ringan itu. Doa ringan tersebut Nabi menyebutkan kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Barang siapa yang masuk pasar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan catatkan baginya 1 juta kebaikan. Dan Allah akan hapuskan baginya 1 juta keburukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kita lalai dari semua itu. Kita masuk pasar, yang terbayang apa? Ini daftar belanjaan sederet sepanjang tubuh kita. Lupa. Apa rahasianya? Apa rahasianya sehingga Nabi menyebutkan doa tersebut itu bisa memberikan catatan kebaikan 1 juta kebaikan, dihapuskan 1 juta keburukan? Apa rahasianya? Ini yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami, para ulama menjelaskan kenapa kok orang ketika masuk pasar membaca doa tersebut mendapatkan faedah pahala yang begitu besar. Karena ia tidak terlalaikan dari urusan akhiratnya ketika banyak orang lain lalai. Sesungguhnya ibadah yang dilakukan ketika kebanyakan orang lalai itu adalah ibadah yang utama. Sholat tahajud itu bernilai besar pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika malam. Begitu juga seseorang yang masuk pasar, ketika hingar-bingar pasar urusan dunia itu, apakah di sana banyak yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira Bu, di pasar itu banyak yang ingat Allah? Jarang. Bahkan sholat pun terlupakan. Betul? Adzan tak terdengar. Maka itulah orang yang tidak terlalaikan dengan urusan tijarah, urusan bisnisnya, urusan jual belinya, urusan remeh-temeh tentang dunia ini, namun ia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitasnya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar baginya. Itulah. Maka apapun aktivitas kita yang urusannya ada, urusannya tentang dunia, urusannya tentang harta, maka ingat selalu jangan sampai semua itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'udah, semua dunia ini terlaknat. Semua dunia ini, harta kita, apa yang ada di muka bumi ini semua terlaknat, kata Nabi SAW. Kecuali zikrullah, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala wa mawalah, dan apa yang mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah cintai. Wa aliman au muta'alliman, semua dunia ini terlaknat kecuali zikir pada Allah dan apa yang mendekatkan diri pada Allah, dan orang yang mengajarkan ilmu serta orang yang belajar ilmu. Jadi dunia ini semuanya terlaknat. Terlaknat artinya dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang namanya ada, yang namanya urusannya dunia, ini semuanya jauh dari rahmat Allah, kecuali disertai dengan zikir pada Allah, kecuali disertai dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita pada Allah, kecuali seorang alim yang mengajarkan kebaikan pada kaum muslimin, kecuali orang-orang yang duduk ilmu, menuntut ilmu. Itulah aktivitas dunia yang tidak terlaknat di dunia ini. Maka kita harus sadar betul, 24 jam kita melakukan aktivitas. Jangan sampai hanya aktivitas kecil kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri kaum munafikin yang hanya mengingat Allah sedikit saja. Jangan sampai kita termasuk dari golongan yang hanya mengingat Allah sedikit saja. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia itu adalah urusan yang sejatinya telah Allah jamin kita semua. Kalau kita sadar tentang hakikat dunia itu terlaknat, harta yang sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang hanya kita gunakan itulah yang sebenarnya bisa kita pergunakan, yang bisa kita manfaatkan. Kenapa kita harus sibuk dengan urusan dunia dan meninggalkan akhirat? Padahal kita sadar betul tak ada satupun di muka bumi ini dari kalangan manusia yang menyadari, ya, atau meyakini kalau seandainya dia akan terus hidup panjang, tak akan ada. Semua kita yakin, seyakin-yakinnya. Tak perlu ditanyakan, kita akan wafat dan mati. Entah itu kapan, tinggal tunggu gilirannya. Kita sudah dipastikan dan sudah yakin, seyakin-yakinnya. Ada di sini yang nggak yakin kalau dirinya bakal mati? Pasti yakin mati. Berapapun umurnya, dia yakin. Tapi kenapa kesibukan setiap harinya yang dia pikirkan dunia. Padahal kalau sadar betul, paham arti dunia itu artinya apa, Pak? Mahat? Dunia itu dari kata dana. Dana apa? Dana ya dana. Dana itu artinya rendah, hina. Dunia itu hina. Dari katanya saja dikatakan dunia ini, dan sepakat disebut dunia, itu dari kata dana yang artinya rendah, hina. Tapi kenapa kok kita, ya Allah, berebut masalah dunia ini? Bahkan sampai ada yang bermusuhan dalam urusan dunia. Bahkan saudara harus memutus hubungan silaturahim hanya karena urusan dunia remeh-temeh yang tidak di mata Allah Subhanahu wa taala lebih dari sayap nyamuk. Itu dunia. Iya? Tapi kenapa ternyata kita ditipukan oleh dunia ini? Itu dia.
dunia itu hijau, dunia itu melenakan, sampai-sampai ada pertumpahan darah hanya karena urusan dunia remeh temeh, hina, saling sikut, saling gak nanya, hanya karena urusan masalah lapak. Masalah lapak, yang satu jualan ini, kemudian tetangganya sama jualan yang sama, akhirnya bermusuhan. Allah la haula wala quwata illa billah. Kemana akidah? Kemana akhirat? Bukankah kita yakin kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka akidah yang harus tertanam kuat dalam diri kita, bahwasannya jatah rizki kita itu sudah ditetapkan. Jangan pernah merasa jatah kita itu rizkinya akan terhambat. Ini catat baik-baik. Catat baik-baik, jangan pernah kita merasa bahwasannya rizki kita itu akan terhambat. La, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya salah satu di antara kalian tidak akan pernah dia mati melainkan telah sempurna rizkinya. Fala tastabitu, maka janganlah kalian merasa rizki kalian itu terhambat, rizki kalian terlambat. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ajmilu fi talab, kata Nabi, perbaikilah, perbaguslah kalian dalam mencari rizki, mencari usaha, mencari penghasilan. Khudhu mahalla, kata Nabi, ambillah apa yang halal, wada'u maharuma, dan tinggalkanlah apa yang haram. Luar biasa sabda Nabi SAW ini. Nabi mengingatkan, wahai manusia, seluruh manusia kita, sesungguhnya kita tidak akan pernah mati sampai jatah rizki kita memang sudah Allah berikan semuanya untuk kita. Ketika kita sadar harta itu milik Allah dan Allah titipkan sesuai dengan kehendak Allah, ketahuilah, banting tulang, patah tulang, sampai geger otak sekalipun, kalau kita memang tidak mendapatkan rizki tersebut, nggak akan pernah kita dapat. Kalau kita, tugas kita adalah hanya untuk tawakal mencari, kenapa kita harus sikut sana, sikut sini? Kenapa kita harus bermusuh sana sini? Kalau kita yakin punya akidah yang kuat, Allah sudah menentukan rizki masing-masing, dan kita tidak akan pernah mati sampai Allah sempurnakan rizki untuk jatah kita tersebut. Tugas kita, kata Nabi, perbaiki cara mencari usaha kita, perbagus dalam mencari rizki Allah, cari yang halal, tinggalkan yang haram, serahkan semua itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus kita ribet-ribet? Kenapa kita harus bermusuhan hanya dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang kita hanya berpikir, memandang sesuatu itu secara simpel saja. Iya. Ketika customer pesan pada kita, ternyata dia dapatkan dari rekan kita, tetangga kita, harga yang lebih murah dan ia beralih. Kenapa kita harus benci? Kenapa kita harus merasa keki? Padahal kita sudah yakin Allah menentukan rizki kita masing-masing. Kalau bukan rizki kita, tidak akan pernah sampai pada kita, sekuat apapun kita berusaha. Maka jangan pernah rizki kita itu kita berpikir terhambat gara-gara orang, gara-gara tetangga kita, gara-gara si fulan, si alan. Kita buka toko, tetangga kita buka toko,
Kenapa lebih rame tetangga kita yang punya toko tersebut? Allah yang menentukan. Karena rizki, harta itu ketentuan Allah yang Allah bagi-bagi. Kenapa kita harus susah dalam masalah ini? Nabi menyebutkan bertakwalah pada Allah. Lihat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kenapa kita baca ayat ini tapi kita seakan-akan tidak memperdulikannya? Perintahnya bertakwalah pada Allah. Jaminannya Allah akan mengeluarkan kita dari permasalahan hidup kita, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tugas kita bertakwa, dan kita sudah terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizki kita. Kita akan keluar dari permasalahan hidup kita ketika kita yakin semua itu adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tapi kita manusia yang sering lalai, sering kali lupa, seringkali tak memperdulikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jelas perintahnya, jelas jaminannya, namun kita semua seringkali menggunakan akal kita dan perasaan kita untuk menghadapi dunia ini. Para umahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah permasalahan ibadah, muamalah dalam bingkai akidah, untuk senantiasa kita bangun keyakinan besar dalam diri kita. Allah lah yang telah menentukan semua itu untuk kita. Maka tugas kita adalah memperbagus usaha kita dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu, Bu, nggak akan pernah galau dengan harga naik gitu ya. Misalnya apa? BBM naik gitu. BBM naik, harga-harga di pasar naik ya? Naik. Tapi kalau akidahnya kuat, harga-harga naik itu tidak akan pernah mengurangi rizki kita. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan rizki kita ketika harga-harga murah, dan Allah jugalah yang memberikan rizki kita ketika harga-harga naik. Makanya ketika ada para ulama didatangi oleh masyarakat, ditanyakan, "Wahai Syekh," nah lupa nama ulamanya, "harga-harga melambung tinggi naik, ini bagaimana solusinya? Bagaimana masalahnya ini?" Apa kata para ulama? Apa kata ulama yang ditanya? "La ubali, aku nggak peduli. Kalaupun seandainya satu biji gandum senilai 1 dinar," katanya. Kalau bayangan kita, kalau seandainya satu biji beras itu seharga 1 gram emas, 1 kilo emas, kira-kira berapa tuh Pak berarti? Kita makan berapa biji beras? Bayangkan. Kata para ulama, "La ubali," kata para ulama. Kata ulama yang ditanya tersebut, "Aku nggak peduli kalau seandainya satu biji beras itu seharga 1 dinar. Karena Allah lah yang memberikan rizki padaku. Tugasku hanya beribadah kepadanya sesuai dengan perintahnya, dan Allah lah yang menjamin rizkiku di muka bumi ini." Allahu Akbar. Tugas kita itu beribadah, berusaha. Allah yang jamin rizki kita. Tapi manusia sibuk dengan urusan dunianya dan lupa akan akhiratnya. Lupa akan akhiratnya. Sibuk sana sini jualan online gitu ya, Bu. Sibuk sana sini sampai musuhan sama tetangga, musuhan sama suami juga. Suaminya bilang jangan jualan nih, udah urus anak.
Bagaimana sih gaji segitu aja? Larang-larang istrinya jualan. Allahu Akbar. Ya. Bicarakan yang baik. Ridho suami itu adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang istri. Maka jangan sampai kita mencari urusan dunia dan kita lupa akan sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Jadi karena kewajiban kita beribadah, maka Allah yang akan tanggung rizki kita, jangan khawatir. Sehingga dalam hal ini ya, mungkin hal-hal yang demikian yang harus kita pelajari dan kita kuasai. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Umahat? Nah, silahkan. Tidak terdengar marketplace? Oh, baca doa masuk pasar apa tidak begitu ya? Apakah ketika kita masuk marketplace, sementara marketplace itu artinya pasar, gitu ya? Apakah kita juga membaca doa demikian? Wallahu taala a'lam, karena ini kaitannya dengan aktivitas ibadah. Doa begitu ya. Doa itu perlu dalil. Sehingga untuk permasalahan apakah bisa dikiaskan antara pasar yang ada di dunia nyata dengan pasar dunia maya itu disamakan apa tidak, wallahu taala alam. Tapi yang tadi yang harus kita pahami. Yang kita harus pahami ketika kita dianjurkan untuk membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu yang diinginkan dari semua itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita buka Shopee, Tokopedia, Lazada, apalagi Bu, yang harus kita ingat itu ingat Allah. Gitu. Berzikir pada Allah. Kalau kita menggunakan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu boleh dibaca ya, karena kita saat ini pun boleh kita baca, karena itu zikir ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mengkhususkan setiap kali buka Tokopedia itu baca doa itu perlu penjelasan para ulama, karena itu masalah ibadah. Ana tidak berani untuk mengatakan dianjurkan. Tapi ana katakan anjurannya adalah ketika kita buka marketplace, maka ingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir padanya. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak sedekah. Ya. Karena pada saat itulah ibadah itu bernilai tinggi. Saat orang lalai dengan HP-nya saat ini. Betul, Bu? Maka saat itulah sebatinya kita beribadah pada Allah dengan mengingatnya. Maka boleh saja kita mengucapkan ketika kita buka Tokopedia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita tutup lagi gitu. Udah nggak jadi beli, alhamdulillah. Suami senang dia. Ya. Jadi boleh saja dibaca, tapi untuk mengkhususkan hal tersebut itu butuh kalam ulama. Dan sampai hari ini ana belum dapat, mudah-mudahan bisa dapat penjelasan dari para ulama terkait dengan apakah dibaca ketika buka itu. Tapi jelas itu pasar ya, karena pasar itu ya bisa di dunia nyata, dunia maya. Dan ini mungkin maksud Nabi SAW termasuk di antara tanda kiamat. Ya, tataqarraba al-aswaq kata Nabi. Di antara tanda yang tanda kiamat itu la taqumu saah kata Nabi, tidak akan tegak hari kiamat sampai pasar-pasar itu berdekatan. Kata para ulama salah satunya maknanya adalah semakin cepat informasi pasar itu sampai pada kita. Ya, maka ini bukti sabda Nabi SAW, ternyata pasar-pasar itu semakin dekat dengan kita. Maka selalu ingat
pasar itu kesukaannya siapa? Syaitan. Maka ingat zikir pada Allah Subhanahu wa taala saat buka Tokopedia, saat Shopee dibuka, ya kan? Nah ini ibu-ibu zaman now sekarang jarang ke pasar tapi selalu dapat paketan, iya kan? Saat mohon penjelasan hutang, membayar dengan hutang itu terlarang. Wah ini perlu kajian, satu kajian ini. Hutang membayar dengan hutang ini apa namanya? Sepertinya berdasarkan hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli utang dengan utang. Penjelasannya jual beli utang dengan utang itu jual beli tidak tunai pada barang yang belum ada. Itu maksudnya. Jual beli inden. Contohnya. Jual beli inden. Contohnya itu misalnya ibu lagi suka HP. HP apa? Apple. Seri sekian. Datang ke counter. Ada nggak? Nggak ada. Mau nggak bu? Apa namanya inden pesen? Oh iya saya mau. Ya, ya udah saya kasih nih DP 500.000. Ya, berarti dia punya utang nggak? HP Apple-nya itu 8 juta. Dia kasih 500.000, punya utang nggak? Utang berapa? Punya utang 7.500.000, betul? Terus ditransaksikan dengan HP Apple yang masih terhutang. Ada nggak barangnya? Nggak ada. Berarti hutang siapa yang untuk mengadakan? Penjual, apa namanya, counter tadi. Berarti jual beli hutang dengan hutang, dan itu terlarang. Paham? Jadi kalau apa namanya inden dengan cara tadi sudah melakukan akad, ini DP-nya sudah deal, berarti itu akad jadi kan, tanda jadi kan, sudah jadi transaksi tapi barang belum ada, barang belum punya. Padahal Nabi menyebutkan la tabi' ma laisa indak, jangan kau jual sesuatu yang belum kamu miliki. Maka itulah yang terjadi, jual beli hutang dengan hutang, dan itu terlarang berdasarkan ijma' para ulama atau apa namanya kesepakatan konsensus para ulama. Jual beli hutang dengan hutang itu terlarang. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz mau tanya, bila harta itu yang dipakai kemudian yang dikembangkan atau diinvestasikan, ini harta yang bagaimana? Seperti rumah apa ini yang tidak dipakai, harta yang dipakai. Kalau harta itu sejatinya, Anda jelaskan begini, harta itu kan sejatinya apa yang kita gunakan hari ini. Ini harta ana nih, alhamdulillah secara ini dikasih yang namanya minuman. Ini harta ana, maka ketika ana minum, bismillah, ini sejatinya harta kita. Adapun misalnya ana punya tabungan di rekening, gitu kan? Ana punya tabungan investasi misalnya. Pada hakikatnya itu bukan harta ana saat ini. Walaupun secara tanda kutip dinilai sebagai harta ana. Paham nih Bu? Jadi yang dimaksudkan harta sejati itu yang kita pakai saat ini. Karena ana nggak tahu sampai apa namanya umur ana sampai kapan. Begitu. Maka apa yang kita investasikan, ya, kalau investasinya investasi yang normal pada umumnya, bukan investasi pada Allah Subhanahu wa taala, seperti wakaf misalnya, maka itu tidak akan pernah jadi harta kita. Ya kan? Tabungan yang tadi ana miliki, tabungan investasi yang ana miliki, ketika ana wafat, milik siapa itu semua? Milik ahli waris. Maka sejatinya hidup kita itu lagi ngejagain harta milik ahli waris kita. Orang-orang kaya itu
sejatinya yang ia gunakan itu dia harta dia, tapi yang dia pegangin, yang dia simpen itu sebenarnya dia sedang ngejagain harta ahli warisnya. Begitu. Itu maksudnya. Jadi rumah, villa yang tidak dipakai itu ya bukan harta kita sejatinya, hartanya ahli waris. Paham ya? Ustaz, apakah harta yang dipinjamkan atau diinvestasikan dihitung untuk zakat harta? Harta yang dipinjamkan, diinvestasikan terhitung zakat harta. Ya. Selama apa yang dipinjamkan itu lancar. Ada kemungkinan besar dikembalikan. Ya, kita pinjam sama kita minjamkan pada orang lain, tapi orang tersebut itu ya orangnya tidak susah, orangnya tepat waktu dalam membayar, atau memang punya benda lain yang untuk bisa membayar hutang yang dia miliki pada kita. Maka pada sejatinya hutang yang ada pada orang lain itu juga harus dihitung dalam catatan zakat kita. Nah, itu masuk dalam pembahasan zakat, nanti bisa didetailkan pada pembahasan zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz Apon bertanya, jual buah pisang tapi masih di pohon dan sudah waktunya dipanen, tapi pembelinya saat metik tidak kasih patokan harga. Katanya nanti kalau sudah laku bayarnya. Yang punya pisang bilang terserah, mangga, monggo. Ini mangga apa pisang yang jual? Oh, monggo silakan. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Terus nama jual beli itu dinamakan apa dalam Islam? Hukum jual beli apa? Seandainya yang punya pisang tersebut bilang juga bayar sekarang saja tapi pembelinya kekeh bayarnya di belakang, itu juga gimana Ustaz? Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi begini, pada asalnya jual beli itu harus jelas masalah harga. Jadi syarat dalam jual beli itu harus jelas harganya. Itu unsur yang utama. Kalau harga itu tidak jelas, maka masuk dalam kategori gharar. Maka tugas kita adalah memperjelas. Maka kalau dalam kasus ini itu ya harus dijelaskan, diminta ini kira-kira pisang yang ada ini mau dibeli Bapak berapa harganya. Begitu. Jangan nanti gharar, ntar gimana aja ntar kalau misalnya saya lakunya sekian, gitu kan? Itu nggak jelas. Kalau lakunya murah ternyata kita nggak mau dihargain dengan murah, kan gitu. Ya, kalau harganya mahal nggak tahu ternyata si bapaknya itu tidak ridho dengan bayaran harga mahal, sehingga akan menimbulkan yang namanya sengketa. Sehingga dalam hal ini ya diperjelas di awal, walaupun tidak mesti harus dibayar saat itu, boleh dibayarnya nanti ya, tapi deal dulu harganya berapa nih Pak, pisang sudah matang gitu ya, pisang sudah matang di pohon, Bapak berani bayar berapa? Oh, saya berani bayar 100.000. Oke, 100.000, tapi nggak sekarang ya Bu, bayarnya nanti ketika sudah laku. Boleh, tapi udah deal dulu harganya 1.000, gitu. Ya itu baru jelas. Lalu apa jual belinya ini? Ini bai'ut thimar. Dalam fikih muamalah ada yang namanya jual beli buah, bai'ut thimar. Itu ketentuannya tadi tidak boleh menjual buah kalau belum matang, belum layak dimakan. Ya, itu ada fikihnya. Kalau kita jual pisang tapi pisangnya masih hijau, itu nggak boleh dijual sampai pisang itu layak untuk dimakan. Kecuali kalau misalnya jelas sudah diambil dari pohonnya, kemudian kita tebang, kemudian kita jual, walaupun itu belum matang tapi ada orang yang mau, boleh. Seperti misalnya jual beli mangga muda, boleh apa enggak? Boleh, kalau sudah dipotong, sudah diambil ya. Tapi kalau mangga tapi masih mentil, mangga masih bentuknya bunga, masih kecil-kecil, nah itu nggak boleh dijual sampai layak panen, baru boleh dijual. Tapi itu ada fikih penjelasan rincinya, Allahu ta'ala alam. Itu nanti ada
dalam pembahasan fikih muamalah dalam bab bai'ut thimar, jual beli buah dalam pohon. Demikian mungkin wallahu taala alam bisawab apa yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.